guys, selamat sore semua. Pasti kembali lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor dan masih bersama gue Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, di sore-sore ini, gue akan mereview satu unit mobil lagi yang baru banget datang di Sinar Harapan Motor. Mobilnya sangat spesial dan sangat memikat mata kalian pecinta mobil sport car. Ini dia, Porsche Cayman 987 2.9 PDK tahun 2011 gue hadirkan buat kalian semua. Seperti apa videonya dan seperti apa fitur-fitur yang dipasang Porsche di dalam mobil ini. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Dan kalian boleh share video-video ini ke semua media sosial kalian. Mobil Porsche Cayman 2011. Mobil ini didesain oleh Porsche sangat-sangat menarik dan tidak menghilangkan ciri khas Porsche-nya. Kita kenal Porsche dulu 911 atau 911, terkenal sekali Porsche, dan mobil ini adalah terjemahannya. Dia mirip sekali model dengan 911 dan ini mobil sangat enak dan sangat daily use banget karena mobil ini tidak terlalu ceper, sehingga mobil ini jika teman-teman pakai untuk hari-hari, untuk aktivitas sehari-hari, mobil ini cocok sekali. Dari sisi depan, dia mempunyai lampu yang berbentuk oval dan DRL LED dilengkapi dengan lampu sen, tapi masih lampu bohlam biasa. Di segi bawah, dia mempunyai fog lamp, tapi lampunya juga masih halogen biasa, dan dia mempunyai dua buah washer. Washer ini fungsinya untuk mencuci lampunya sehingga bisa menerangkan lebih maksimal lagi. Dari segi bumper depan dia otomatis sangat lebih ceper, dan di dalam ini kita mau lihat isinya apa. Dalam mobil ini isinya bukan mesin, melainkan space bagasi yang cukup besar. Bisa masuk koper medium, bahkan koper kecil. Kalau koper besar saya rasa tidak masuk karena lebarnya cukup tidak begitu cukup untuk memasukkan koper yang besar. Tapi kalau koper medium ini sangat cukup, dan dia mempunyai space yang sangat dalam sehingga bisa menampung bagasi yang cukup banyak. Kita mau cek bagian samping mobil ini. Porsche memasangkan pelek berukuran ring 18 dengan profil ban 235/40 R18 dengan tipe ban Michelin, dan pastinya dia sudah RFT ya. Ini jadi bannya juga river tire, jadi kalau pecah masih bisa dipakai jalan, jadi masih bisa berfungsi. Tapi dia masih satu warna black di sini. Kemudian dia punya kaliper rem sewarna dengan bodinya warna kuning, dan pastinya mempunyai cakram di bagian depan. Dan di bagian bawah bumper depan ini dia mempunyai lampu sen tambahan, sehingga di saat mau belok ke sebelah kanan terlihat dari orang-orang yang ada di posisi sebelah kanan. Mobil pada umumnya kalau kita isi bensin, tangki bensinnya ada di bagian belakang. Tapi Porsche menaruh tangki bensinnya di bagian depan. Jadi ini adalah tangki bahan bakar di saat kalian ingin mengisi bahan bakar, ada di bagian depan. Dari segi samping tidak banyak aksen-aksen di dalam mobil ini, tidak ada list-list chrome, bahkan spionnya pun tidak mempunyai lampu sen karena sudah dipasang di depan. Dan pastinya mobil sport terkenal pendek ya, lebih pendek dibandingkan kita. Handle-nya pun menarik karena dia biasanya modelnya tariknya ke atas, jadi seperti ini. Di saat pintunya ditarik, otomatis kacanya dia akan turun dengan sendiri karena dia frameless. Jadi di saat pintu dibuka dia akan turun sedikit, dan di saat kita tutup dia akan naik lagi sesuaikan dengan list di jendela ini. Kemudian di bagian bawah ini ada intercooler atau untuk angin. Sengaja Porsche memasangkan ventilasi udara, dan dia ada kipas di sini di saat mobilnya bekas pemakaian. Jadi dia secara otomatis untuk mendinginkan mesin biar lebih cepat dinginnya. Di bagian belakang dia menggunakan ukuran ban yang lebih besar. Kalau tadi di depannya 235, di belakang dia pakai 265. Tapi ringnya sama-sama ring 18, dan di bagian belakang pun dia juga sudah memakai cakram, dan kaliper pengeremannya pun juga sudah berwarna kuning.
Kita mau cek ke bagian belakang mobil ini. Dari sisi belakang mobil Porsche Cayman ini terlihat sporty sekali. Karena dia mempunyai lekukan bagian belakang yang cukup landai sehingga menambah kesan sporty. Ditambah ada kaca bagian sebelah sini, ada rear defogger juga, tapi dia belum menggunakan wiper. Ada logo Cayman di sebelah sini, jadi menandakan mobil ini tipe Cayman. Dan ada satu spoiler kecil di bagian sini, dan dia bisa turun dan naik secara otomatis. Jadi dia bisa naik, turunnya pun secara otomatis, ada tombol di bagian dalam. Lampu, 2 buah lampu yang sudah menggunakan lampu LED, dan dia mempunyai muffler knalpot di tengah. Jadi dia mempunyai 2 muffler knalpot di bagian tengah dan mempunyai 2 titik sensor parkir di bagian tengah juga. Belum ada kamera mundur karena maksud saat itu belum dipasangkan oleh Porsche. Jika teman-teman ingin pasangkan juga bisa karena itu opsional. Kita mau cek bagasi mobil ini. Ya, bagasi belakang mobil Porsche Cayman 2011 ini tidak begitu besar dibandingkan yang di bagian depan. Dia mempunyai space cukup untuk kalian menaruh barang-barang kecil yang bisa kalian masukkan di bagian sini. Dan mesinnya ditaruh di mana? Ini dia. Tempat mesin Porsche Cayman tersembunyi rapi di bawah sini. Dan di sini ada untuk tempat untuk pengisian oli di bagian sini. Jadi ini ada tempat untuk pengisian oli bagian sini. Kemudian ada 2 buah speaker kiri dan kanan. Kemudian sini ada tempat laci penyimpanan kiri dan kanan juga pun ada. Dan dia mempunyai satu tray juga kecil, jadi taruh sebelah sini. Ya, ini dia di bagian belakang mobil Porsche Cayman 2011. Sekarang kita mau masuk ke dalam kabin mobil Porsche Cayman tahun 2011 ini. Untuk masuk ke dalam, biasanya kalau sports car itu kita menjatuhkan bagian pantat kita dulu sehingga untuk mempermudah kalian masuk akses ke dalam mobil ini. Ya, begitulah cara untuk menaiki atau memasuki mobil sports car. Sekarang saya udah di dalam mobil Porsche Cayman 2011. Wow, terlihat sport sekali mobil ini. Kuncinya masih kunci kontak biasa yang model seperti ini. Kita coba nyalakan dulu. Menyala dengan sempurna. Dari bagian setir tidak banyak pencatan-pencatan di bagian sebelah sini karena emang mobil ini dikhususkan untuk sport car. Dia juga bisa diatur tilt and teleskopiknya, tarik mundurnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian mengemudi. Kemudian joknya juga sudah memiliki electric seat, jadi semuanya bisa diatur secara elektrik. Recliningnya pun juga bisa diatur secara elektrik. Dia mempunyai loop supportnya juga bisa diatur secara elektrik. Dan di bagian sisi passenger pun juga bisa diatur secara elektrik. Jadi turun naik maju mundurnya pun juga bisa diatur dan dia juga mempunyai lumbar supportnya. Jadi sehingga kiri dan kanan kursinya pun sama. Di sini untuk power window dia sudah otomatis, kiri kanannya sudah otomatis turun naiknya. Dari segi instrumen di head unit juga tidak terlalu banyak. Dia belum bisa Bluetooth tapi sudah bisa pakai aux. Kemudian udah bisa CD, FM, AM dan lain sebagainya. Untuk nyalakan AC kita nyalakan sebelah sini dan untuk pengaturan AC dia belum dual zone, masih single zone. Kalau sebelah kanan untuk fan-nya lebih besar. Kalau untuk sebelah kiri untuk Celsiusnya. Jadi untuk dingin atau panasnya kalian bisa atur sebelah sini. Kemudian untuk arah semburan juga kalian juga bisa atur dan dia mempunyai 2 mode sport dan mode sport plus ada di bagian sebelah sini. Dan bagian ini ada tombol untuk menurunkan dan menaikkan spoiler di bagian belakang. Jadi kalau kalian tekan sebelah sini, spoiler belakang akan menaik dan jika tekan lagi, spoilernya akan turun secara otomatis. Ya. Dia mempunyai 3 slot memory seat di bagian sini. Ini untuk mengatur mirror kacanya di bagian sebelah sini.
dan juga melipatnya juga di bagian sebelah sini. Kemudian untuk lampu dia sudah mempunyai lampu auto, kemudian AC-nya model yang bulat seperti ini. Bisa diatur, dan ini untuk membuka dan menutup pintu. Kemudian lacinya juga sudah soft opening, dan ini bisa kalian masukkan CD di sebelah sini. Ya, sebelah sini pun bisa masuk. Joknya semua sudah berbahan kulit dan dia model yang sport banget. Jadi headrestnya pun juga nyambung dengan bangkunya. Wah, ini ditopang secara enak karena agak ngepres di sini ya, ngebaket gitu. Di bagian sini ada untuk power outlet dan untuk menaruh uang koin mungkin di bagian sebelah sini. Kemudian di sini ada tempat menyimpan lagi sangat kecil dan ada colokan aux di sebelah sini. Jadi kalau kalian mau pakai aux, mobil ini juga sudah support. Parking brake dengan model tarik, tuas tarik. Kemudian di bagian belakang ada jaring-jaring yang tadi spesial, kalian bisa taruh barang di bagian sini. Bagian atas sun visornya sudah lengkapi lampu dan kaca pastinya, dan begitupun yang di sisi penumpang, dia punya kaca dan sudah mempunyai lampu. Kacanya pun sudah auto dimming, dan tapi sayangnya lampunya masih belum LED, dia masih pakai bohlam biasa. Setir pedal shift, kemudian sudah ada cruise control di bagian sini. Ini untuk pengaturan sen kiri di bagian kiri, karena emang kalau mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil sport car kebanyakan pengaturan sen dan lampu dim di bagian kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk wiper. Ada 3 buah speaker, 1, 2, 3 di bagian depan, dan semua bahannya soft touch. Semua soft touch. Segi airbag, di bagian sini ada airbag, dan ada airbag. Wah, cukup lengkap karena mobil ini juga pastinya memiliki safety yang sangat-sangat luar biasa bagus ya. So, kita mau langsung aja coba mengendarai sport car ini. Kita mau lihat tenaganya, kita mau tes akselerasinya seperti apa, dan pastinya saya mau kasih tahu kalian nyaman gak sih bawa mobil ini untuk dipakai sehari-hari. Yuk, ikutin terus video ini sampai selesai. Sekarang gue udah di dalam mobil Porsche Cayman tahun 2011 ini. Wah, mobilnya sport banget sih, mobil sport car yang cukup bersahabat. Maksudnya dalam arti hal bersahabat itu enak dipakai untuk hariannya pun juga enak. Mau pakai untuk motor-motor kota Jakarta, pakai mobil ini pun juga oke. Karena mobilnya pun juga cukup nyaman dikendarai. Tapi sebelum kita coba, kita pakai safety belt dulu yang warnanya pun juga sama dengan warna dasar mobilnya. Karena kita coba mengendarai. Dari segi dalam ini ada 2 mode juga, ada mode sport dan mode sport plus. Dan menariknya di setir sebelah sini ada, kalau kita tekan mode sport dia tulis keluar mode sport, kalau ada sport plus dia keluar juga mode sport plus di bagian sini. Dan ya pastinya setirnya juga pasti agak sedikit berat dibandingkan mobil-mobil standar pada umumnya. Kita coba ya guys, gimana impresi mengendarai mobil ini. Wow, ini sekarang kita pakai mode sport plus. Oh, ini sih udah luar biasa nih, luar sekali. Dan kita coba guys yuk. Ganti ke mode sport coba ya, mungkin nggak seakselerasi
bawa Lamborghini ya, tapi mungkin nggak sekencang Lamborghini mobil ini. Tapi ya ini untuk kategori Porsche. Ini enak banget sih. Jadi buat dipakai daily use, ini juga nggak rendah atau nggak seceper Lamborghini, karena ini agak sedikit tinggi dan emang mungkin kelasnya pun beda-beda kelas ya. Kalau Lamborghini mungkin masih ke dalam kategori hypercar apa supercar, tapi yang cc-nya pun juga beda. Itu kan yang kemarin kita review di video sebelumnya kan, itu 5500 cc-nya. Oke guys, menurut saya ini mobil udah paling cocok buat kalian, buat dipakai harian. Wah, harian mejeng semuanya bisa dalam satu all package. Dengan tenaga, fasilitas ya menurut saya tahun segini ya masih standar lah. Audionya pun juga masih standar. Belum dilengkapi dengan multimedia yang canggih, tapi ini udah dilengkapi pedal shift. Stereonya udah kulit. Ya, semua juga udah oke untuk mobil sekelas Porsche Cayman ini. So langsung aja bungkus, mumpung mobilnya masih ada di Sinar Harapan Motor. Demikian review singkat untuk Porsche Cayman tahun 2011 ini. Buat kalian yang ingin memiliki mobil Porsche Cayman ini, langsung saja bisa hubungi kami di bawah ini. Untuk spesifikasi mobil ini, dia memiliki kilometer baru 20 ribuan dan pajaknya bulan 4 sampai 2022. Jadi kalau untuk kategori mobil sports car party, rata-rata kilometernya pun juga masih kecil-kecil. Dan pajaknya kisaran di angka 19 sampai 20 juta. Ya, wajar karena mobilnya pun harga barunya bisa mencapai 2 miliar lebih. Dan sudah sangat turun. Kali ini kita buka harga kredit buat kalian hanya di angka 785 juta rupiah. Kalian bisa memiliki Porsche Cayman 2011 ke rumah kalian. Dan kalian pasti bisa mengajak pasangan kalian mengelilingi memakai mobil ini. Dan itu aja guys buat kesempatan gua mengasih tahu Porsche Cayman 2011 buat kalian. Buat kalian langsung aja tanya-tanya, bisa bawa pulang, bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, dan semuanya gua berikan yang terbaik buat kalian. Pastinya mobilnya semua bergaransi mesin, transmisi selama 1 tahun, dan saya kasih free detailing mobil selama kalian pakai mobilnya. Dan banyak sekali promo-promo yang menarik dari Sinar Harapan Motor. Dan itu aja guys buat review singkat pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua Andreas Diva pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.